got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it down. Indonesia merupakan negara yang terdiri dari beberapa wilayah yang memiliki struktur perekonomian yang beraneka ragam. Indonesia memiliki beberapa sektor unggulan di perekonomian, salah satunya adalah sektor perdagangan. Perdagangan adalah proses tukar-menukar barang dan jasa dari suatu wilayah ke wilayah lainnya. Perdagangan juga dapat diartikan sebagai salah satu kegiatan ekonomi yang dilakukan antara produsen dan konsumen untuk mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan bersama. Perdagangan dapat disebut sebagai urat nadi perekonomian suatu negara, karena aktivitas perdagangan menjadi salah satu indikasi tingkat kemakmuran masyarakat serta menjadi tolak ukur tingkat perekonomian negara itu sendiri. Perdagangan dapat dikatakan sebagai salah satu sektor penyumbang terbesar kedua terhadap struktur produk domestik bruto atau PDB di Indonesia. Pandemi COVID-19 telah mempengaruhi perekonomian secara luar biasa. Tahun lalu seluruh dunia menghadapi penurunan ekonomi tak terkecuali Indonesia. Di Indonesia sendiri, pandemi COVID-19 telah memberikan dampak terhadap perdagangan nasional, antara lain adanya potensi inflasi barang pokok dan penting akibat terganggunya logistik dan distribusi, perdagangan antar pulau terganggu, perubahan pola konsumsi masyarakat, serta daya beli masyarakat melemah termasuk transaksi dagang dan omset pedagang kecil juga menurun. Namun yang menjadi perhatian dalam hal ini adalah para pedagang dan pelaku UMKM yang kini dihadapkan dengan pandemi COVID-19 yang mengharuskan mereka untuk melakukan karantina di rumah seiring dengan adanya kebijakan PSBB. Penerapan kebijakan PSBB tersebut berpengaruh banyak terhadap penghasilan para pedagang. Tidak sedikit pedagang yang mengeluh karena pendapatan mereka turun drastis. Pendapatan yang turun drastis juga disebabkan oleh turunnya daya beli masyarakat akan barang-barang konsumsi, karena sebagian masyarakat berhati-hati mengatur pengeluaran keuangannya. Sebagian besar para pedagang mengalami penurunan pendapatan hingga 70-90% dari keadaan normal. Bahkan beberapa pedagang memilih tidak beroperasi sama sekali atau tutup. Hal ini tentu saja memprihatinkan, karena di satu sisi para pedagang harus bertahan hidup, dan di sisi lain mereka juga harus patuh kepada peraturan pemerintah. Menanggapi dari kebijakan Kementerian Perdagangan yang telah dilakukan saat pandemi COVID-19 pada sektor perdagangan, bagaimanapun kebijakan yang ada, kita berharap agar kebijakan tersebut menjadi solusi yang terbaik. Terbukti dari peran pemerintah dalam penerapan kebijakannya dengan menjaga stabilisasi harga dan jaminan stok barang kebutuhan pokok. Upaya ini dilakukan agar tidak terjadinya ketimpangan dalam sistem pasar seperti inflasi. Dengan penerapan kebijakan ini tentunya menjaga keseimbangan pasar, di antaranya melalui deregulasi kebijakan terkait pangan dan menjamin kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok. Tak hanya itu, pembatasan sosial maupun lockdown yang dilakukan oleh pemerintah membuat sektor perdagangan tidak berjalan efektif. Akibatnya, perdagangan nasional pun mengalami potensi inflasi, daya beli masyarakat melemah, serta omset pedagang kecil juga menurun. Dalam hal ini, peran pemerintahlah yang sangat dibutuhkan melalui Kementerian Perdagangan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Ar-Rasyid dari mahasiswa Universitas Sriwijaya. Di sini saya ingin bertanya tentang permasalahan pedagang di masa pandemi ini. Kan di masa-masa pandemi ini saat ini banyak sekali orang yang dihadapi dengan berbagai permasalahan. Salah satunya adalah perekonomian. Virus COVID ini membuat perekonomian menjadi memburuk dan membuat orang sulit dalam melakukan suatu pekerjaan. Dalam hal ini bagaimana cara Bapak untuk mengatasi kesulitan tersebut? Dan apa yang Bapak rasakan
saat menghadapi kesulitan tersebut? Kalau kan masalah pandemi, memang pandemi sulit, tapi gimana harus dijalani. Istilahnya kota apa namanya, memang masalah pandemi itu istilahnya apa namanya, mencari duit susah kan, memang bisa cari duit. Istilahnya apa namanya, tidak istilahnya tidak apa namanya, tidak memenuhi kebutuhan. Jadi mau tak mau ya jalani. Terus mungkin Bapak sudah tahu bahwa pemerintah sudah mengeluarkan berbagai kebijakan dalam menghadapi virus COVID. Salah satunya yaitu kebijakan yang dikeluarkan adalah tentang WFH atau bekerja dari rumah dan dilarang banyak beraktivitas di luar rumah. Apakah kebijakan tersebut efektifkah bagi Bapak sebagai seorang pedagang yang mayoritasnya pekerjaannya dilakukan di luar rumah? Tidak lah, ini efektif lah. Yang biasanya kalau di luar, di rumah kan ini istilahnya apa namanya, pemasukan ada di rumah kan, kecuali kalau ada bantuan. Memang kalau pemerintah kan memang ada bantuan, biasa kan ada bantuan kan dari pemerintah. Ya kalau ada bantuan, tidak ada bantuan sama sekali, berarti tidak inilah efektif lah. Istilahnya tidak masuk di pikiran dalam ini dagang ini. Namanya kita keluar rumah kan mencari makan, tiba-tiba di rumah mana nyari makan kan yang di desa kan ada aja. Nah, lain. Terus sudah itu aja Pak. Terima kasih atas wawancaranya. Coba ini dulu, itu dulu. Di sini saya ingin mewawancarai mengenai dampak apa sih yang sebenarnya boleh Bapak perkenalkan mengenai untuk Bapak nanti mungkin saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Pertama itu apakah ada yang dirasakan dari pandemi untuk penjualan? Kalau untuk alkes dan obat-obatan sudah sejalan dengan lagi dibutuhkan. Alkes itu kalau untuk baju dan lain-lain mungkin ada dampaknya. Berarti tidak ada dampak yang negatif. 2 tahun ini belum ada dampak. Malah sesudah pandemi ada dampak. Agak sepi. Lagi pandemi tinggi penjualannya. Oh, berarti setelah pandemi ini mulai Setelah menurun setelah pandeminya agak turun. Selanjutnya di masa pandemi saat ini banyak sekali orang yang dihadapkan berbagai permasalahan, yaitu di bidang ekonomi. Nah, dalam hal ini bagaimana cara Bapak mengatasi permasalahan? Jadi kalau untuk ini belum ada dampak untuk pandemi. Setelah pandemi ini Iya, agak direm pengeluaran. Pengeluaran tak diduga kan dibatasi lagi. nah, untuk selanjutnya apakah ada kebijakan dari pemerintah? Ya, tidak dapat. Untuk ini Tidak dapat. Kan banyak memang bantuan-bantuannya kan, tapi kita tidak dapat. di jalan ini tidak dapat Tidak dapat. seluruh ini tidak dapat. Tidak tahu kalau yang lain kan tadi kita tidak ada dapat bantuan. Baiklah, terima kasih Bapak atas waktu yang diluangkan. Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak yang besar khususnya di bidang perekonomian Indonesia. Dampak ini terutama dirasakan oleh para pedagang, di mana mereka mengalami penurunan pendapatan yang drastis. Meskipun demikian, pemerintah berusaha dengan semaksimal mungkin memperbaiki keadaan ekonomi dengan mengeluarkan beberapa kebijakan yang diharapkan dapat meringankan beban para pedagang dan pelaku UMKM lainnya. Kami berharap baik pemerintah ataupun para pedagang berjuang bersama-sama untuk melalui pandemi ini dengan tidak menyalahkan pihak manapun. Berjuang untuk melewati situasi ini bersama-sama, menimbulkan
inovasi-inovasi dapat membantu perkembangan